Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menerangkan tentang sejarah aliran dalam madhab fikih. Yang akan disampaikan saya Abdul Hanan, 2 Hadib Nursam, 3 Roza Amelia. Pengertian madhab. Menurut bahasa Arab, madhab berasal dari sigot masdar mim, yaitu kata sifat, dan isim makan atau kata yang menunjukkan keterangan tempat. Dari akar fi'il madhi, yaitu dhahaba, yang artinya pergi. Jadi madhab itu secara bahasa artinya tempat pergi, yaitu jalan atau at-thariq. Menurut Muhammad Hussein Abduh, madhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci, serta berbagai kaidah qawaid dan landasan usul yang mendasari pendapat tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Ahmad Hasan, madhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbat Islam. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan madhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Madhab Sunni. Madhab Sunni adalah istilah lain dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabatnya, termasuk para tabi'in, yang termasuk madhab Sunni, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Madhab Hanafi. Madhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifah. Ia wafat 767 Masehi. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Madhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi di Irak, sehingga persoalan yang muncul banyak dipecahkan melalui pendapat, analogi, dan qiyas kafi. Karyanya yang terkenal adalah Fiqh al-Akbar. Dasar-dasar yang digunakan dalam penetapan suatu hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Al-Urf. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, yaitu guru Imam Ahmad, As-Saibani, yaitu guru Imam Syafi'i, Abu Mansur al-Maturidi, Jalaluddin al-Rumi, dan Bahauddin. Madhab Maliki. Madhab Maliki adalah madhab yang didirikan oleh Malik bin Anas, atau yang dikenal dengan nama Imam Malik. Imam Malik wafat 797 Masehi. Sepanjang hidupnya, Imam Maliki tidak pernah meninggalkan Madinah, kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak. Imam Maliki juga termasuk periwayat hadis. Karyanya yang terkenal adalah Al-Muwatta, yaitu hadis yang bercorak fikih. Dasar-dasar yang digunakan dalam penetapan suatu hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, amal ahli Madinah atau praktek ahli Madinah, fatwa sahabat, Al-Qiyas, Al-Masalah Mursalah, Al-Ihtisan. Madhab Maliki merupakan madhab fikih dengan pengikut yang terkonsentrasi pada wilayah Afrika Utara dan Afrika Barat, dengan jumlah pengikutnya sebanyak 270 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak madhab ini adalah Maroko, Aljazair, Mesir, Sudan, Nigeria, dan Tunisia. Murid atau pengikutnya terkenal adalah Imam Syafi'i, Yahya al-Laits, Ibnu Rusdi, Al-Qurtubi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun. Madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia wafat pada 767 Masehi. Selama hidup, beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Corak pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasional dan tradisional. Dasar-dasar yang digunakan dalam penetapan suatu hukum yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas.
Beliau disebut juga sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Karyanya yang terkenal adalah Al-Um dan Ar-Risalah. Untuk penyebaran mazhab Syafi'i diikuti oleh 495 juta jiwa. Negara-negara yang mayoritasnya pengikut mazhab ini adalah Indonesia, Ethiopia, Malaysia, Yaman, Mesir, dan Somalia. Murid atau pengikut yang terkenal adalah Imam Ahmad Al-Ghazali, Ibnu Katsir, Ibnu Majah, An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Kaslani, Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Said Nursi. Madhab Hambali. Madhab Hambali atau Hanabilah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Ia wafat pada 855 Masehi. Pada masa mudanya beliau berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Corak pemikirannya tradisionalis. Selain bersandarkan pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad, beliau juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain sebagai seorang ahli hukum, beliau juga seorang ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad Ahmad, kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Madhab Hambali merupakan madhab fikih dengan pengikut konsentrasi di wilayah Teluk Persia dengan jumlah pengikut sebanyak 41 juta jiwa. Negara-negara dengan pengikut terbanyak madhab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Murid atau pengikutnya yang terkenal adalah Imam Bukhari, Abdul Qadir Al-Jailani, Ibnu Qudamah, Ibnu Tamiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ad-Dabi, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Habib Nursyam yang sudah menjelaskan. Perkenalkan, saya Habib Nursyam, NIM 2010810042. Di sini saya akan merepresentasikan mazhab Zairi. Lanjut, pembangunan mazhab ini ialah Abu Sulaiman Daud Ibnu Ali Al-Ashwani yang kemudian dikenal dengan nama Daud Al-Zairi. Beliau dilahirkan di Kufah dalam tahun 202 Hijriah, disebarkan di Baghdad dan wafat di sana tahun 270 Hijriah. Ya, mazhab Zairi itu dikenal dari nama yang aslinya yaitu Daud Al-Zairi dan alhasil disebut dengan mazhab Zairi. Mula-mula beliau bermazhab Syafi'i dan amat teguh memegang hadis. Beliau pernah belajar pada Ishaq ibnu Ruwaih, salah seorang fuqaha madrasah ahli hadis pada tahun 233 Hijriah. Beliau ini mempelajari mazhab Syafi'i secara mendalam, sedangkan ayahnya bermazhab Hanafi, maka kemudian beliau menentang Syafi'i lantaran Syafi'i mempergunakan qiyas dan memandangnya sebagai sumber hukum. Oleh karenanya, fuqaha Syafi'iyah menentangnya. Daud pernah berkata, "Saya telah mempelajari dalil-dalil yang dipergunakan Syafi'i untuk menentang ihtisan. Maka saya mendapati nas-nas yang dipergunakan oleh ahlul ra'yi dalam memandang qiyas sebagai dasar hukum adalah berguna di waktu tidak ada sesuatu nas dari kitabullah atau sunnatul Rasulullah, dan beliau berpendapat bahwa apabila kita tidak memperoleh nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kita berpegang kepada pendapat ijtihad sendiri." Jadi, mazhab Zairi itu mula-mula adalah bermazhab Syafi'i. Ia belajar atau mendalami mazhab Syafi'i dengan gurunya yaitu Ishaq bin Ruwaih. Dan Daud Al-Zairi itu mempunyai bapak yang berlainan dengan Syafi'i, karena Daud Al-Zairi atau bapaknya itu tidak menerima sumber qiyas itu dijadikan sumber, atau qiyas itu dijadikan sumber hukum. Lalu, mazhab beliau ini dikenal dengan nama mazhab Zairi karena beliau berpegang kepada zahir Al-Quran dan As-Sunnah.
tidak menerima adanya ijma' terkecuali ijma' yang diakui oleh semua ulama bermazhab ini, diikuti oleh banyak ulama. Di antara ialah anaknya sendiri, Muhammad ibnu Daud, wafat tahun 297 Hijriah, dan Mukhlis yang wafat pada tahun 324 Hijriah. Lanjut. Ini adalah karya-karya dan murid-murid Imam Daud Az-Zairi. Imam Daud Az-Zairi mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam bidang karang-mengarang sebagai sebuah ilmunya yang banyak. Akan tetapi hasil karangannya itu sudah lama menghilang bersama para penukilnya. Ia tidak meninggalkan kitab yang dicetak ataupun manuskrip. Di antara kitab fikih yang pernah ditulis oleh Daud Az-Zairi itu dan tidak ada lagi sekarang ini adalah kitab Ibtahalu Al-Taqlid, kitab Ibtahalul Al-Qiyas, kitab Al-Khobar Ahad, kitab Al-Mujibli Al-Islami, kitab Al-Hujjah, dan kitab Mufassal. Ya, karya-karya imam atau mazhab Zairi dan muridnya itu sudah lenyap karena beliau atau mereka itu tidak menulis atau tidak meninggalkan manuskrip kitabnya. Jadi kitabnya sudah lenyap, tidak ada arsip-arsipnya atau tinggalannya sampai sekarang ini. Lanjut. Nah, dan ini adalah murid-muridnya. Muridnya pertama adalah Ibrahim bin Muhammad, itu wafat pada tahun 323 Hijriah dan bergelar Nafhawai. Yang kedua, Zakaria ibnu Yahya Al-Sanji, wafat pada tahun 307 Hijriah. Yang ketiga, Abbas ibnu Ahmad ibnu Fadl Al-Quraisy. Yang keempat, Abdullah ibnu Muflis, wafat pada tahun 324 Hijriah. Yang kelima adalah Muhammad ibnu Daud Az-Zairi, wafat pada tahun 297 Hijriah. Muhammad ibnu Ishaq Al-Quraisy. Yang terakhir adalah Yusuf ibnu Yakub ibnu Muhran. Dan ini para pendukung dan pengembang mazhab Zairi setelah Daud Az-Zairi meninggal dunia sebagai berikut. Yang pertama adalah Ahmad ibnu Muhammad Al-Qadzi Al-Mansuri. Yang kedua Abdullah ibnu Ali Al-Husain. Yang ketiga adalah Abdul Aziz. Yang keempat adalah Iqbal Khalal yang terkenal dengan Abu Thayyib. Yang kelima atau yang terakhir adalah Ali bin Ismail Zairi, wafat pada tahun 456 Hijriah. Dan inilah Ali bin Ibnu Hasminal Az-Zakari yang banyak mengembangkan mazhab Zairi. Ya, itu mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Roza Amelia Uswatun Hasanah, NIM 20108100066. Saya akan mempresentasikan tentang mazhab Syi'i. Mazhab Syi'i yang pertama yaitu mazhab Zaidi. Mazhab Zaidi dipelopori oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Metode dan pendapat-pendapat hukum yang tertulis dalam karyanya tidak berbeda jauh dengan metode dan pendapat ulama mazhab Sunni. Beliau wafat pada tahun 122 Hijriah. Dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam: yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, Ijma' sahabat. Dan yang keempat, Al-Qiyas, Istihsan, dan Istislah.
Prinsip istihsan dan istislah adalah bagian dari apa yang disebut qiyas dalam mazhab-mazhab lain. Ijtihad tetap terbuka dan tidak ada istilah ijtihad tertutup. Mazhab Syi'i yang kedua yaitu mazhab Ja'fari. Mazhab Ja'fari dinisbatkan pada tokoh utamanya, yakni Imam Ja'far As-Shadiq, yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Dalam pola kajian fikih mazhab ini, ciri tradisionalisme dan syiismenya nampak jelas. Dalil yang digunakan dalam penetapan adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan pemikiran para imamnya yang berpijak pada maslahah. Dalam penggunaan qiyas, terdapat perbedaan dalam mazhab Zaidi. Kalau mazhab Zaidi menggunakan qiyas, maka Imam Ja'far menolaknya dengan keras. Beliau wafat pada tahun 148 Hijriah.